tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang berikutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Kamu tadi tidak mengerjakan PR, maka nanti sepulang sekolah PR harus diselesaikan di ruang kelas ini. Kamu tidak boleh pulang sebelum PR yang Pak Guru berikan selesai. Nah, ini disebut sebagai konsekuensi Bapak Ibu. Anak tidak mengerjakan PR, pada kesempatan yang lain diharuskan untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk mengerjakan PR. Maka hal ini disebut sebagai konsekuensi. Yang berikutnya restitusi Bapak Ibu. Nah, di restitusi ini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berikutnya yang penting Bapak Ibu, di restitusi ini harus ada kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Biasanya terkait dengan PR 16 Bapak Ibu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Tentunya dengan ada suara yang ada. Apakah ada masalah di rumah? Berikan kalimat-kalimat yang membuat anak itu hatinya menjadi sejuk. Tidak apa-apa tidak mengerjakan PR kali ini. Pak Guru dulu waktu masih SD juga sama dengan kalian, sama dengan kamu waktu SD dulu pernah juga tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada proses kolaboratif ya sudah. Kira-kira baiknya menurut kamu kapan kamu akan mengerjakan PR, dan barangkali Pak Guru bisa ikut membantu bagaimana supaya kamu merasa nyaman untuk mengerjakan PR. Maka di sini proses yang Bapak Ibu lakukan adalah restitusi, tidak semena-mena memberi hukuman atau konsekuensi, tetapi memberikan restitusi. Next, berikutnya Bapak Ibu, ada 23 pernyataan kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Kalimat yang pertama, mencatat 20 kali dalam buku dengan kalimat saya akan mengerjakan PR dengan rajin, dengan alasan karena murid berulang kali lupa tidak mengerjakan PR. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 20 kali di dalam buku dengan kalimat saya akan mengerjakan PR dengan rajin. Ketika kita kecil dulu saya juga seperti ini. Yang menjawab konsekuensi, ada jawaban lain, hukuman. Ini lebih kepada hukuman. Kalimat yang kedua Bapak Ibu, membersihkan coretan yang dibuatnya di bangku dan meja murid. Misalnya kita lihat ada anak-anak yang usil menyoreti meja kursi, maka anak tersebut disuruh membersihkan coretan yang dibuatnya. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan sekolah 5 kali karena tidak bisa mengerjakan tugas di kelas dengan baik. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Bapak Ibu, ternyata dari ketiga kalimat ini kita bisa menganalisis mana yang hukuman dan mana konsekuensi. Tidak diperbolehkan bagi guru untuk melakukan hukuman terhadap murid, tetapi masih diperbolehkan untuk melakukan konsekuensi. Ya, barangkali ada yang kemarin di kelas kamu tidak mengerjakan PR, tulis sampai banyak sekali, maka berlebar-lebar. Tolong pada Bapak Ibu untuk tidak mengulangi hal itu. Next, berikutnya Bapak Ibu, sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Apakah sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Ini kita bisa memposisikan terhadap siswa ini di 5 posisi ini Bapak Ibu. Di penghukum kita akan bersikap keras. Anak melakukan kesalahan dihukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Anak diberikan kalimat-kalimat yang anak itu merasa bersalah, kamu itu tidak kasihan dengan orang tua, sudah pagi-pagi bangun membuatkan sarapan, mencarikan uang buat kamu sekolah, kok kamu di sekolah mengerjakan saja tidak mau, suruh membaca saja tidak mau. Sehingga dengan kalimat-kalimat itu anak menjadi merasa bersalah. Nah, yang ketiga sebagai teman Bapak Ibu,
Posisi kontrol sebagai teman, kita bisa memposisikan diri guru itu menjadi teman bagi anak. Ketika anak melakukan kesalahan, ya kita memposisikan diri sebagai teman. Kenapa kamu merasa ada tadi melakukan kesalahan? Apa sebaiknya hal itu jangan diulangi lagi? Tadi sudah merugikan teman-teman kalian. Ini sebagai teman. Yang berikutnya memantau Bapak Ibu. Di pemantau ini maka kita diposisikan memberikan kalimat-kalimat pantauan dan kita tidak langsung berhadapan dengan murid Bapak Ibu, tetapi lebih kepada anak diberikan pekerjaan kemudian kita pantau dari jauh. Dan posisi kontrol berikutnya adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Maka anak yang melakukan kesalahan ini kita panggil dalam ruang tertutup Bapak Ibu. Kemudian anak tersebut kita cari tahu sumber permasalahannya apa dan bagaimana cara mencari solusi bersama. Next Bapak Ibu. Nah ini tadi tipikal penghukum Bapak Ibu. Sebagai guru dengan tipikal penghukum, satu, nada suara ini. Kamu ini tidak mengerjakan PR. Nada suaranya ini keras. Bahasa tubuh dengan apolotot misalnya, jari-jari menunduk-tunduk atau menghardik. Sudah tadi pagi tidak mandi, PR tidak dikerjakan, ke sekolah angkut-angkutan. Maka hasil yang diperoleh dari tipikal posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu, kemungkinan murid akan marah dan menendang atau bersifat agresif. Sering ada pernyataan dulu saya diulang Pak Guru itu, saya di seperti ini. Karena kita menerapkan posisi kontrol sebagai posisi penghukum. Dulu saya pernah dihukum Pak Parimin suruh berdiri siang hari depan yang berbeda sampai jam 12 siang. Maka ketika itu dipikir sebagai penghukum. Dalam era pendidikan modern Bapak Ibu, hal-hal seperti itu harus dihindari. Berikutnya, membuat rasa bersalah. Guru bersuara lebih lembut, tetapi membuat rasa bersalahnya akan menggunakan kehendak yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah. Contohnya, Bapak itu sangat kecewa dengan kamu. Coba kalau orang tua tahu. Ini karena menjadi rasa bersalah. Ini juga sebaiknya dihindari Bapak Ibu. Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan orang lain. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang. Karena setiap hari dibuat merasa bersalah, tertekan. Suatu ketika akan meletus amarahnya. Mungkin pernah Bapak Ibu mendengar ada anak yang berusaha membakar sekolahnya. Atau mungkin saya dulu pernah ada kasus salah satu siswa itu merobek tas gurunya terus dibuang ke tempat sampah. Ini karena ada perasaan bersalah yang ditanamkan guru, lama-lama menumpuk dan akhirnya. Next berikutnya Bapak Ibu sebagai teman. Maka nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya juga merampak pada murid. Mata dan senyum jenaka Bapak Ibu, sehingga anak yang melakukan kesalahan ini menjadi tidak takut, dia berani mengeluarkan keluh kesah. Hasilnya, manakala kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Karena mungkin sudah terbiasa menganggap guru sebagai teman, kadang-kadang anak-anak sering curhat, sering lendot-lendotan. Nah, dan bila ada masalah, dia merasa mengandalkan
guru tersebut untuk membantu. Nah, setiap ada masalah menjadi dan saya lapor semua ke guru saja, nanti biar dengan guru masalahnya akan terselesaikan. Berikutnya adalah sebagai pemantau Bapak Ibu berdasar pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah kita bicarakan tadi, tidak mengerjakan PR, sepulang sekolah nanti PR dikerjakan di kantor. Hasilnya murid mengalami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini posisi kontrol guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ilustrasi gambarnya, guru teriak, anak-anak juga ceria. Guru akan membagikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Ini ketika menasihati Bapak Ibu di posisi manajer, sebaiknya di ruang tertutup. Jangan menasihati anak-anak di depan teman-temannya, karena ini nanti akan menimbulkan efek psikologis yang kurang baik. Anak akan merasa harga diri dan lain sebagainya. Nah, berikutnya posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu? Tentunya adalah sebagai teman dan sebagai pemantau sekaligus sebagai manajer. Yang ketiga posisi. Next, berikutnya Bapak Ibu, materi budaya positif berikutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada perbedaan antara peraturan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu dengan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas ini dibuat berdasar kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal atau umum. Bapak Ibu, ketika membuat keyakinan kelas, ini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh. Berbeda ketika Bapak Ibu langsung menulis di papan tulis atau mungkin menggunakan printer hasil print out. Di sana sudah tertulis tidak boleh melanggar kata tertib, setiap hari harus menggunakan pakaian seragam. Anak yang terlambat masuk sekolah diberi hukuman apa dan lain sebagainya. Ini bentuk peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Contoh Bapak Ibu, keyakinan kelas yang ada di satu sekolah ini bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga fasilitas kelas dengan baik, selalu datang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas, saling peduli, menghargai dan membantu. Kalimat-kalimat yang ada di keyakinan kelas ini harus bersifat positif. Hindari kata dilarang Bapak Ibu. Dilarang bekerja sama, dilarang merusak fasilitas kelas. Kata dilarang merusak fasilitas kelas diganti menjadi menjaga fasilitas kelas. Selalu datang tepat waktu, tidak. Kalimatnya tidak menjadi dilarang datang terlambat, tapi menjadi selalu datang tepat waktu. Ini perlu diterapkan Bapak Ibu di kelas supaya nanti ada keyakinan kelas yang disepakati bersama. Next, berikutnya Bapak Ibu, ada prosedur untuk pembentukan keyakinan kelas. Ini waktunya masih ada 15 menit lagi. Mempersilakan murid untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati Bapak Ibu. Nanti anak-anak akan diberikan sebuah lembaran kecil menulis kalian ingin apa di kelas kita. Nanti anak-anak akan menulis. Kemudian berikutnya dicatat semua masukan-masukan dari peserta didik atau murid kita di kelas, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Berikutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, tidak usah banyak-banyak, 3-7 keyakinan. Kemudian meninjau dan menyetujui dan keyakinan kelas yang sudah disepakati tersebut kemudian ditempel di dinding kelas Bapak Ibu. Next, contoh prosedur pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu, apakah sudah dilalui Bapak Ibu di kelas?
pelajaran yang akan disepakati. Tentunya kalau kelas kecil ya nanti tidak usah ditulis, tapi dengan cara ya, anak-anak dilatih untuk mengemukakan pendapat. Saya yakin anak-anak yang sekarang meskipun kelas 1 sudah berani mengeluarkan pendapat dengan bahasa yang mereka kuasai. Tidak harus dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa atau dengan bahasa-bahasa yang lain, bahasa isyarat misalnya, ya anak zaman sekarang. Next, mencatat semua masukan, mengganti kalimat negatif menjadi positif, dilarang merusak fasilitas kelas, itu menjadi menjaga fasilitas kelas. Tinjau kembali keterangan pendapat yang terkumpul dan tersusun menjadi keyakinan kelas. Berikutnya, keyakinan yang kelas yang sudah disepakati Bapak Ibu biasanya ada beberapa hal. Satu, menyangkut kebersihan, yang kedua kesantunan, yang ketiga percaya diri, komitmen, dan ada kemandirian. Ini penting untuk kita buat di kelas-kelas kita supaya anak-anak nanti punya kesadaran diri tentang kelasnya masing-masing. Next. Nah, ini contohnya. Tadi sudah. Berikutnya, setelah keyakinan kelas terbentuk ada pemberian cap jempol dan tanda tangan. Nah, ini di sini ada cap jempol tanda anak-anak setuju tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, ini ada bukti dulunya. Selesai materi yang terakhir Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan satu kasus, nanti mempraktekkan restitusi yang harus Bapak Ibu lakukan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat mewujudkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, fasilitasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan yang kedua, menstabilkan identitas dulu. Baru yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan kelas tadi. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, di dalam menstabilkan identitas itu ada hal yang harus dilalui. Yang pertama, harus berdasar prinsip membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Maka dari sini Bapak Ibu harus menerapkan kalimat-kalimat terhadap anak yang ramah. Ya tidak apa-apa, aku juga dulu sering seperti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tidak usah begitu merasa bersalah, sebaiknya ayo kita berbagi kesalahanmu. Kemudian menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Ini yang penting Bapak Ibu, karena anak-anak yang sudah merasa bersalah ini jangan sampai dia merasa gagal, tetapi diubah menjadi identitas yang sukses. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Prinsipnya, perilaku berdasar prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ya, ada kolaborasi saling tanya jawab tentang kesalahan yang dilakukan oleh murid. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Dan langkah yang kedua Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan gimana untuk memunculkan motivasi secara intuisi tadi. Kamu sudah membuat temanmu tadi menangis. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh, kamu sudah tidak menghormati, tidak saling menghargai. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kalau seperti itu jangan diulangi lagi. Kamu sebaiknya harus minta maaf. Next. Contoh kasus. Oh, tidak ada namanya ya, play-nya. Nah, harusnya ada play. Ya Bapak Ibu, ini kita keluar dulu ya. Nah, ini tadi contoh kasus sekalian. Ketika ada anak
tindakan restitusi yang seperti apa yang harus dilaksanakan. Nah ini di sini ada validasi tindakan. Waduh, ada apa ini di sini? Ada kemudian karena oh ini boleh dilihat seperti itu. Itu berarti kita ini kan di kelas untuk dia bisa memakan dibaca sama dulu dan jadi sekarang kemarin sebentar dia silakan dia bisa baik berikutnya tadi Bapak Ibu bisa menyaksikan contoh praktek restitusi yang harus dilakukan di sekolah. Ini tentang satu kasus ketika ada anak-anak menerima hasil pekerjaannya, satu anak nilainya jelek, yang satu bagus, dan anak yang nilainya bagus ini ternyata menghina anak yang nilainya jelek. Maka langkah pertama adalah tadi sudah Bapak Ibu kita lihat anak dipanggil dalam suatu ruang yang tertutup. Ini gunanya untuk menstabilkan suasana, kemudian berikutnya ada validasi tindakan. Nah, setelah ada validasi tindakan ini, barulah proses restitusi ini bisa dilakukan. Bapak Ibu, materi paparan saya sudah selesai. Maka 5 menit ini Bapak Ibu saya berikan contoh kasus. Nanti ada praktek Bu Guru dan Pak Guru untuk satu sebagai Anto, Dino, dan satunya sebagai Ibu Suti, kepala sekolah. Ini untuk melengkapi diseminasi pada pagi hari ini, pagi hari ini nanti ada praktek memberikan restitusi dengan bahasa-bahasa yang halus, sehingga Anto dan Dino yang harusnya ini bermusuhan menjadi distabilkan kembali ke posisi seperti sedia kala. Ya, silakan Bapak Ibu nanti bisa praktek di sini, di mana di proses restitusi tidak boleh berhadapan Bapak Ibu, karena posisi berhadapan itu lebih memberikan justifikasi atau penekanan bahwa anak tersebut dihakimi. Maka proses restitusi itu harus agak berhadapan tetapi satu arah Bapak Ibu. Nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk menutup perjumpaan kita di pagi, siang, sore hari ini, satu praktek restitusi Bapak Ibu. Ya, Bu Anjay saya tidak sakit boleh? Ya, satu.
Dino, berarti Dino dan Bu Suti. Silakan untuk praktek. Ya. Ya, Ibu Suti menanyakan kok sampai kancing bajunya bertengkar, bertengkar sampai kancing bajunya lepas. Silakan. Ya, Bapak Ibu yang lain bisa melihat praktek restitusi yang disampaikan oleh Bu Santi dan Bu Andes. Ya. Perannya seperti ya, Dino. Tentunya ditanya dulu kenapa melakukan kesalahan. Jangan, tidak boleh. Ketika beragama nanti akan anak merasa terhukum. Ya, ditanya. Biasanya nggak validasi tidak akan dulu. Sudah puas. Ya. Sudah puas. Ya, silakan boleh coba dipraktekkan. Apa yang kamu lakukan tadi? Saya melakukan sini atau menarikan dari atau memang atau kenapa? Karena namanya pasar itu jadi saya tidak suka. Lain kali kalau bermain harus bareng-bareng sama temannya, tidak boleh bermain kasar. Apalagi sampai menarik baju dari kantong. Tapi saya nggak emosi. Berikutnya menanyakan keyakinan. Ditanyakan oleh Bu Suti, kira-kira sikap dari Anto ini sudah melakukan melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa, misalnya saling menghargai atau saling menghormati, ditanyakan. Kita kan pernah buat Ya, ditanyakan seperti itu. Betul sekali Pak Eko. Dino, dulu kan kita di kelas pernah membuat kesepakatan kelas. Ya, kamu sudah melanggar kesepakatan apa? Coba kamu sudah melanggar kesepakatan apa dari kesepakatan kita? Tidak menghargai teman itu. Ya, sekali sudah tidak menghargai teman. Ya, sudah. Terima kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Dan ditutup untuk yang putra, Pak Eko dan Pak Samad atau dengan Pak Parimin salah satu Pak. Harus dua sisi sama dengan kasus yang sama. Anton dan Dino. Ya, mohon bantuan Pak sebentar aja Pak. Ya, sebentar aja. Enggak apa-apa. Silakan. Sebelum ditutup pertemuan kita harus ada praktek yang putra. Ya. Masa harus dihukum dulu baru mau ya sebisanya tidak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu, kita saksikan bermain peran Pak Parimin dan Pak Samad, di mana Pak Parimin sebagai Ibu Suti dan Pak Samad ini sebagai Anto. Nah, Anto atau Dino ini ya. Dino, silakan 3, 2, mulai. Ya sudah, tepuk tangan. Jangan lupa ketika memberikan restitusi dengan wajah yang tidak boleh harus dengan wajah senyum sehingga anak merasa bahwa dia tidak melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Baik, Ibu Bapak serta hadirin yang berbahagia, demikian tadi diseminasi tentang budaya positif yang sudah saya sampaikan. Waktunya juga tepat sekali